Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nono Alfandi, mahasiswa angkatan 1 periode ketiga Daljab tahun 2023 dari LPTK Universitas Malang. Ini saya sekarang PPL siklus kedua di Yayasan Pondok Pesantren Al-Haromen di SMK Al-Haromen Selok Anyar, Kabupaten Lumajang. Ini saya berterima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Al-Haromen dan juga kepada Kepala Sekolah SMK Al-Haromen beserta guru-guru SMK Al-Haromen karena selama ini selalu membantu dan memperlancar tugas PPL kedua saya untuk siklus kedua. Ini profil dari SMK Al-Haromen yang berbasis pesantren yang ada di Kabupaten Lumajang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua anak? Tolong di samping kanan kirinya, kalau di bawah meja ada sampah-sampah, tolong dilihat, dibersihkan atau dibawa keluar. Alhamdulillah kalau bersih. Untuk ketua kelas mohon dipimpin doa bersama. Alhamdulillah kita tidak berdoa, semoga nanti pembelajaran ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah. Amin. Selanjutnya ini presensi untuk kalian. Al-Fiatul Nadiro, Umi Bariko, Lili Eka, ini anak teman-teman kalian kalau sakit periksa ke dokter atau dikasih obat? Semoga teman kalian cepat sembuh. Sekarang kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Yalal Wahab. Silakan berdiri. Semangat. Sudah lebih semangat Anda? Dan sekarang biar kalian lebih semangat. Tadi itu biar kalian lebih semangat. Sekarang biar tambah lebih semangat. Sekarang berdiri lagi. Biar nanti untuk pembelajaran kalian lebih semangat. Tepuk semangat. Semangat. Dengan tadi. Tepuk semangat. Terima kasih kalian sudah lebih bersemangat untuk hari ini, biar nanti pelajaran akan kalian lebih mudah untuk memahaminya. Kemarin kalian sudah ada materi tentang pasar. Biar ini mengingat kembali pengetahuan kalian atau
kemampuan kalian untuk mengingat ini. Ada yang tahu pasar itu apa? Tempat orang berjual dan membeli. Jadi di pasar itu banyak sekali masyarakat yang berkumpul untuk melakukan tujuan yang sama. Apakah di rumah kalian ada yang dekat pasar kemarin? Ya kan? Ada dekat pasar kemarin? Ini. Jaraknya berapa meter atau berapa kilo? 1 kilo. Jadi itu kemarin kalian paling enggak sudah mengerti apa itu pasar dan kegiatan di pasar itu apa, dan juga manfaat pasar. Nah, ini nanti untuk pembelajaran hari ini kalian akan membahas tentang paling enggak jenis-jenis pasar, pasar tradisional, pasar modern, dan yang lain-lain. Untuk hari ini pembelajaran kita menggunakan saya dan kalian menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Jadi ini kalian disuruh nanti berkelompok untuk memecahkan suatu masalah. Biar kalian lebih kompak lagi antar individu, antar kelompok, dan tidak ada yang pasif, harus aktif semua. Karena model pembelajaran ini biar kalian itu lebih aktif. Jadi tidak ada yang pasif, tidak ada yang diam saja. Jadi itu. Nah ini kamu lihat di layar ini ada kompetensi dasar dan ada tujuan pembelajarannya. Memahami pasar, indikator pencapaian kompetensi. Kemarin mendiskusikan pengertian pasar, menjelaskan struktur pasar. Yang kedua kompetensi dasarnya 4.1 mengerumuskan pengelompokan pasar. 4.1.1 mengklasifikasikan bentuk-bentuk pasar. 4.1.2 menentukan pengelompokan pasar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, yang A, murid mampu membedakan jenis-jenis pasar. Yang B, melalui pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi kelompok, peserta didik dan guru bisa memahami terkait materi pasar dan menganalisis perencanaan pasar dengan bergairah dan percaya diri. Yang C, melalui pembelajaran PBL dengan metode diskusi ini peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan pasar dengan bergairah dan percaya diri. Yang terakhir, melalui pembelajaran PBL dengan metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan pasar dengan bergairah dan percaya diri. Jadi itu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Terus untuk sekarang, marilah kita lihat video di sini. Video, tayangan video. Itu tolong ya.
Itu tadi kalian sudah melihat di YouTube tentang pasar. Di situ ada pasar tradisional, ada pasar modern. Nah, setelah kamu lihat video itu, paling tidak kamu punya gambaran atau punya unek-unek pertanyaan atau apa yang tidak kamu ngerti. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok sesuai dengan huruf awalannya. Sekarang bentuk kelompok minimal 3 orang. Silakan. Ini kelompok 4. Kelompok berapa? 2. Kelompok 4. Sudah? Sudah apa belum? Sudah. Sekarang kalau sudah, ini presentasi gantian tiap kelompok. Kelompok mana dulu? Kelompok 1. Ya, sekarang kelompok 1. Silakan maju.
tadi? Sunat. Itu bertemunya para penjual dan pembeli yang disertai aktivitas tawar menawar harga. Sekarang ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Silakan, kelompok berapa? Silakan. Pasar tradisional adalah pasar yang ada di dalamnya, misalnya pasar harian, pasar mingguan, dan pasar bulanan. Jadi kelompok 4 tadi ada 3. Jadi ada yang namanya pasar mingguan, pasar harian, dan Pasar bulanan. ada yang lain. Cukup. Sekarang nomor 2. Apakah yang pernah ke pasar tradisional daripada pendapat tentang pasar tradisional? Karena biasanya ke pasar tradisional itu baik ibu. Menurut saya pasar tradisional itu bagus karena saya bisa tawar-menawar juga. Jadi itu. Ada dari kelompok lain? Ada. Silakan. Kelompok berapa? Ada. Saya ke pasar itu kalau diajak ibu dan bapak. Pendapat saya bahwa pasar tradisional itu baik buat masyarakat seperti kita karena bisa tawar menawar, bisa pilih-pilih barang dan kalau tidak cocok bisa dikembalikan. Jadi itu. Ada lagi? Ada. Silakan. Kelompok berapa? 2. 2. Kadang-kadang saya tidak bisa sekali ke pasar tradisional. Pasar tradisional sangat membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah karena rata-rata yang membeli masyarakat tersebut. Jadi itu. Cukup? Oh. Silakan kelompok nomor 3. Apakah pasar modern itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Menurut saya sangat bermanfaat karena masyarakat dapat langsung dapat imbasnya dengan banyaknya lowongan pekerjaan. Jadi kalau menurut kelompok 1 itu imbasnya banyak karena akan mengakibatkan atau menciptakan lowongan pekerjaan. Silakan kelompok yang lain. Silakan kelompok berapa? Menurut kami sangat bermanfaat bagi masyarakat menengah atas karena yang berbelanja di pasar modern adalah masyarakat kelas menengah ke atas karena rata-rata harganya mahal. Jadi dari kelompok 4 itu manfaatnya hanya untuk masyarakat atas, kelompok atas yang income-nya atau pendapatannya itu melebihi dari rata-rata standar masyarakat Indonesia. Ada yang lain? Tidak ada. Silakan nomor 4. Apa makna pasar modern? Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pihak swasta tanpa ada campuran tangan pemerintah baik pusat maupun daerah. Ada yang lain? Ada. Silakan. Menurut saya, pasar yang bersifat modern yang menyediakan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dilayani oleh konsumen sendiri. Jadi dari kelompok 3 itu apa? Konsumen melayani dirinya sendiri. Harganya juga harga pas. Ada yang lain? Dari kelompok lain? Cukup. Sekarang kelompok nomor 5. Jika teman mendekat dengan pasar modern, apa yang akan melakukan? Saya akan membawa ke pasar tersebut. Nah, ini biasanya beda-beda. Silakan. Kelompok lain. Kalau dari kelompok 1 akan melamar menjadi pegawai pasar tersebut. Kelompok silakan. Jika rumah saya dekat dengan pasar modern, saya akan buka jasa melayani penitipan sepeda karena setiap dari awal pasti bawa kendaraan dan ini peluang yang sangat bagus. Jadi itu. Jadi ada yang rata-rata jawabannya hampir sama bahwa kalau dekat dengan pasar modern itu banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Sekarang aplaus untuk kelompok 1.
Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, dan biasanya pedagang yang menyewa tidak bisa memiliki. Cukup? Cukup. Sekarang nomor 2. Soal nomor 2. Apakah kalian pernah pergi ke pasar tradisional dan bagaimana pendapat kalian tentang pasar tradisional? Jawabannya, jarang. Karena jika tidak dibujuk oleh ibu, saya tidak pergi pasar. Pendapat saya tentang pasar tradisional bahwa pasar kurang baik penataannya, kumuh dan terlalu ribet ketika milih barang, dan barang yang kita pilih harus benar-benar teliti. Ada yang lain? Ya. Silakan. Pernah saya ke pasar itu pun kalau diajak ibu dan bapak. Pendapat saya bahwa pasar tradisional itu baik buat masyarakat seperti kita, karena bisa tawar menawar, bisa pilih-pilih barang, dan kalau tidak cocok bisa dikembalikan. Cukup. Cukup. Jadi pembeli melayani sendiri kalau di pasar modern. Silakan. Apa yang lain? Apa tidak? Pasar yang bersifat modern yang menyediakan berbagai macam barang yang diperjualbelikan dengan harga pas dan dilayani oleh konsumen sendiri. Cukup. Cukup. Sekarang kelompok nomor 5. Soal kelima, jika rumahmu dekat dengan pasar modern, apa yang akan kamu lakukan? Jika rumah saya dekat dengan pasar modern, saya akan buka jasa pelayanan penitipan sepeda. Karena setiap kali lewat pasti bawa kendaraan dan ini peluang yang sangat bagus. Ada. Silakan. Saya akan buka warkop karena dengan adanya pasar tersebut otomatis akan mengumpulkan karyawan membelinya sehingga mereka butuh makan dan minum, dan ini peluang bagus bagi saya. Cukup. Sekarang approach untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang approach untuk kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kumpulkan LKPD-nya. LKPD-nya dikumpulkan perwakilan kelompok. Taruh di depan. Alhamdulillah, tadi sudah kita melewati pembelajaran, diskusi dengan baik. Kalian sudah menyimak tujuan pembelajaran, terus tadi juga sudah melihat YouTube tentang materi pasar tradisional, pasar modern, itu yang kita bahas. Jadi paling enggak sekarang itu saya kepingin tahu kalian untuk pembelajaran tadi refleksinya apa tentang pembelajaran ini. Apakah kalian kesulitan memahami tentang pasar atau pasar tradisional atau modern? Kesulitan apa enggak? Tidak. Alhamdulillah. Jadi ada yang tahu pasar tradisional apa itu? Silakan. Pasar tradisional adalah tempat ketemunya penjual dan pembeli, dan mereka bisa tawar menawar tentang harga, dan biasanya pasar ini dibangun oleh pemerintah. Jadi itu sekilas tentang materi tadi. Jadi pasar tradisional itu tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Sekarang untuk tadi pembelajaran pakai model pembelajaran problem based learning ini bagus apa tidak untuk pembelajaran sekarang? Bagus.
itu materi pelajarannya tentang struktur pasar. Di sana nanti kamu akan lebih mengetahui struktur pasar. Ada yang namanya pasar monopoli, ada yang namanya pasar oligopoli, ada yang namanya pasar, banyak sekali. Itu nanti kita ketemu minggu depan. Sekarang kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ini ada post-test buat kalian untuk mengingat lebih tajam materi tadi. Nanti dikerjakan waktunya 10 menit. Satu persatu mulai dari belakang. Sudah semua? Sekarang perapian dulu ya. Ada tempat berserakan, sampah berserakan, sampingnya dilihat dulu. Perapiannya dilihat dulu. Sudah? Sekarang kita kelas untuk memimpin doa. Siap. Mulai. Alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri.